Terakhir honeymoon. Meninggalkan kabar duka yang mendalam bagi keluarga Nugraha. Di tempat lain, Elix dan Mentari yang sedang berbulan madu di negara Paris tersebut, kini telah menikmati hari-hari bahagianya berbulan madu. Dia belum diberi kabar tentang kematian Bu Widuri, istri dari ayah kandungnya tersebut, karena Opa Amar tak mau mengganggu kebahagiaan cucunya tersebut. Sayang, hari ini hari terakhir kita di Paris, besok kita sudah harus kembali ke Indonesia, ucap Elix sambil menatap wajah Mentari dan memeluknya. Iya Mas, tidak terasa kita sudah 1 minggu di sini. Terima kasih ya, kamu sudah mengajakku berkeliling Paris Mas. Aku sangat bahagia, ucap Mentari sambil memainkan dagu suaminya itu. Apapun yang kamu minta dari Mas, Mas akan berusaha mewujudkannya sayang. Bagi Mas kamu adalah belahan jiwa Mas, sampai kapanpun, ucap Elix sambil mengelus-elus pipinya Mentari. Kamu paling bisa Mas menggombalin istrimu ini, kata Mentari, dengan menyandarkan kepalanya di dada milik Elix. Mas gak gombal sayang, Mas serius, Mas sangat-sangat mencintaimu. Belahlah dadaku. Hihi, ucap Elix dengan bercandaan. Mas nanti sepulang dari sini, boleh tidak kita ke makam ibu aku, sekalian ke rumah kakek dan nenek yang baru di kampung? Pinta Mentari, dengan wajah sendu menatap Elix. Tentu saja sayang, pasti kita akan ke sana, nanti, kata Elix. Mas, kapan-kapan kita pergi ke China yuk, aku pengen deh naik flyboard, yang naik di atas air itu, bisa ke sana kemari, seru tahu Mas. Pinta Mentari pada Elix. Kamu nih sayang macem-macem saja, Mas gak mau nanti yang ada kamu dipegang-pegang sama pemandunya itu. Aku gak rela istriku disentuh laki-laki lain, ucap Elix dengan wajah cemberut. Ya tapi kan seru Mas, laki-lakinya ganti sama kamu, ucap Mentari dengan entengnya. Aku gak bisa sayang, sudahlah, sayang yang lain saja kalau minta itu, jangan yang aneh-aneh deh, ucap Elix. Mas payah nih, kata Mentari. Kemudian mereka kini mulai berkemas untuk pulang esok pagi. Malam ini Elix dan Mentari akan makan malam di luar. Dia menikmati malam hari di sana dengan baju sangat tebal. Wajah Mentari memerah seperti kepiting rebus karena kedinginan. Sayang, aku dingin sekali. Kita balik saja ke hotel yuk, ucap Mentari yang sudah tidak kuat dingin. Baiklah sayang, tapi malam ini jatah aku lagi ya. Please, ucap Elix yang tak bosan berkali-kali berhubungan dengan Mentari. Iya Mes, yang penting kita balik hotel dulu, aku sudah tidak kuat, ucap Mentari. Oke sayang, maaf ya kamu sampai belum begini, hehe, ucap Elix yang kegirangan karena Mentari mengiyakan permintaannya. Sampai di itu mereka langsung mengambil selimut untuk menghangatkan tubuhnya. Sayang, kamu mau teh hangat, biar Mas buatin, Elix menawarkan. Boleh sayang. Terima kasih Mas ganteng, hehe, ucap Mentari menggoda suaminya. Elix nampak senang kalau Mentari menggodanya. Dia tersenyum sumringah dan sangat semangat untuk membuatkan tehnya. Tara sayang, tehnya sudah jadi nih. Elix datang dengan secangkir teh hangat untuk Mentari. Mentari masih berada di dalam selimutnya karena kedinginan. Terima kasih Mas, I love you, ucap Mentari dengan gaya tangan love trend saat ini. I love you Tehani, ucap Elix lalu mencium kening Mentari. Elix sangat humoris dan sangat penyayang jika dengan keluarganya dan Mentari istrinya. Tapi saat dia di perusahaan sebagai CEO dia sangat terkenal galak dan ketus. Enak Mas, cuma terlalu manis, ucap Mentari memberitahu, membuat Elix mengerutkan keningnya menatap Mentari. Apa ya sayang, terlalu manis? Tanya Elix dengan tatapan seriusnya. Iya Mas, sepertinya kamu terlalu banyak kasih cinta di dalamnya, hehe, ucap Mentari dengan senyuman manisnya yang membuat Elix akhirnya tersenyum senang karena dia merasa diperan, namun ternyata sedang digomabali istrinya itu. Sayang, kamu nih, Mas pikir beneran kemanisan. Istriku kenapa jadi gombal kayak gini, bikin Mas jadi makin gemes, ucap Elix sambil menciumi pipi Mentari. Mereka begitu menikmati kebahagiaan sebagai pengantin baru. Elix yang sangat senang saat digoda oleh istrinya itu langsung terangsang dan langsung menagih jatahnya yang sudah dijanjikan. Dan Mentari pun tak menolaknya. Kini Mentari dibuat oleh Elix melayang berkali-kali, menikmati surganya dunia. Begitu juga Elix yang sekali main tak cukup sekali, hingga mereka berdua terbaring lemas, dengan baju yang berserakan di lantai. Mereka kini tertidur dalam keadaan polos tanpa busana. Elix memeluk erat tubuh Mentari, lalu mereka saling mengobrol satu sama lain. Mas,
Kamu jika dikasih rejeki anak, mau punya anak berapa? Tanya Mentari, dalam dekapan Alex. Terserah Allah kasih saja sayang. Berapapun aku terima, asalkan aku menua bersamamu. Ucap Alex menjawab pertanyaan Mentari. Usia aku kan masih 19 Tiei, apa aku sudah pantas menjadi seorang ibu? Tanya Mentari dengan senyum-senyum sendiri. Kalau sudah punya anak pasti pantas saja sayang, kan nantinya kamu bisa seperti adik kakak sama anak kita, kan seru? Ucap Alex. Iya juga ya Mes, hihi. Kata Mentari, dengan membayangkannya. Tapi aku mau kuliahku tetap jalan Mas, walau nanti aku hamil dan melahirkan aku akan tetap kuliah sampai lulus. Pinta Mentari. Iya sayang, kan kamu sudah aku daftarkan di tempat terbaik. Kamu tenang saja, kamu duduk manis di rumah kita sebagai Nyonya William, dan menikmati hasil jerih payahku. Jelas Alex. Sudah kita tidur ya, besok pagi kan kita harus on the way ke bandara. Ucap Alex, lalu Mentari mengangguk dan memeluk erat suaminya dalam selimut dan di dekapan erat Alex, di cuaca yang begitu dingin. Esok harinya, Mentari sudah mandi dengan air hangat, begitu juga Alex. Kemudian mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alex kini terlihat seperti seorang imam yang baik bagi Mentari. Selesai sholat Mentari dan Alex mencari sarapan pagi di sebuah restoran dekat hotelnya. Mereka menikmati teh hijau hangat dan burger yang berisi daging sapi. Lalu mereka check out dari hotel jam 8 pagi dan naik taksi menuju bandara. Mas, kamu sudah kabari papa dan mama kalau kita pulang hari ini? Tanya Mentari, sambil berjalan di koridor bandara menaiki kopernya, dan Alex berjalan mengiringi Mentari. Sudah sayang barusan, papa dan mama nanti yang akan jemput kita. Jelas Alex. Aku juga mau mengabari kakek nenek Mas, tapi nanti setelah sudah sampai di Indonesia. Kata Mentari. Tentu saja sayang, mereka pasti mengkhawatirkan kamu. Ucap Alex. Kemudian mereka sudah berada di pesawat dan akan boarding